Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita, yang kali ini sudah sampai kepada Lukas 16 ayat 1-9. Nah, judul perikop itu adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu? Kepada tuanku, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, di dalam dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Kristus memberikan pengajaran tentang bagaimana kita menggunakan hartanya. Dia menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Diceritakan di sana bahwa satu ketika ada seorang tuan, dia mendapat kabar bahwa bendahara yang dipunyai, bendahara yang bekerja dengan dia, telah menghambur-hamburkan miliknya. Dan kemudian dia memanggil bendahara itu dan kemudian memecat bendahara itu. Bendahara itu kemudian di dalam hatinya berpikir apa yang akan dilakukan kalau dia tidak lagi bekerja sebagai bendahara. Dia tidak dapat mencangkul dan tidak bisa melakukan pekerjaan lain selain bendahara yang merupakan keahliannya yang mungkin sudah dilakukannya secara bertahun-tahun. Lalu kemudian dia bersiasat untuk memberikan hutang budi kepada orang lain. Dikatakan di sana bahwa supaya kalau misalnya dia tidak lagi jadi bendahara, dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, ada orang lain yang menampung dia. Nah, saudara, apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan dia mengurangi semua hutang mereka. Dan di akhir kisah itu dikatakan bahwa tuan itu kemudian memuji kecerdikan daripada bendahara ini. Nah, saudara, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Kristus sama sekali bukan menyetujui kecurangan yang dilakukan oleh bendahara ini. Tentu yang dilakukan bendahara ini adalah sesuatu yang jahat. Baik dia menghambur-hamburkan uang atau harta daripada tuannya, maupun dia memotong utang tuannya itu tanpa sepengetahuan tuannya. Tentu itu adalah hal yang buruk. Tapi yang Tuhan Yesus ingin tekankan di sini adalah meskipun bendahara ini melakukan hal yang buruk, tapi dia menggunakan uang itu dengan cerdik. Dia menggunakan uang itu atau harta miliknya dengan baik, dengan cerdik, supaya orang-orang lain bisa berhutang budi kepada dia. Artinya dia mengikat persahabatan dengan sesamanya dengan menggunakan mamon atau uang itu sendiri. Nah, yang ingin Tuhan Yesus tekankan di sini adalah sama halnya dengan bendahara yang tidak jujur itu telah menggunakan kekayaan untuk mengikat persahabatan. Demikian juga anak-anak Tuhan harus bijaksana untuk menggunakan kekayaan yang mereka miliki untuk tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan kerajaan Allah. Jadi yang ditekankan Kristus di sini bukanlah perbuatan kecurangannya, tapi bagaimana bendahara ini menggunakan harta itu untuk mengikat persahabatan. Kristus
kemudian memberikan pesan bahwa kita pun harus menggunakan harta kita bukan hanya untuk tujuan-tujuan kepuasan kita semata, tapi juga tujuan-tujuan surgawi. Kita juga bisa menggunakan harta kita untuk mengekspresikan kasih kita, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sebab itu saudara, janganlah kita menggunakan harta-harta yang Tuhan berikan kepada kita, semua yang kita miliki hanya untuk memuaskan keinginan kita. Memang ada begitu banyak orang yang kemudian mengumpulkan harta mereka dengan sangat banyak supaya mereka bisa hidup dengan tentram, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Tapi Tuhan mengajarkan kita, gunakanlah harta itu bukan hanya memuaskan apa yang kita inginkan, tapi juga mengekspresikan kasih kita kepada sesama, khususnya kepada Tuhan. Dan jangan mau kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita hanya karena kita memiliki banyak harta itu. Saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menggunakan harta yang saudara miliki atau yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dengan bijaksana? Apakah saudara sudah menggunakannya untuk mengekspresikan kasih saudara kepada Tuhan dan sesama? Ataukah saudara hanya menggunakan untuk kepuasan keinginan-keinginan saudara saja? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk menggunakan seluruh harta itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan yang surgawi. Saudara, marilah kita gunakan harta kita dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Kami boleh Kau sertai, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menggunakan harta yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan bijaksana, bukan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kami saja, tapi untuk yang paling penting adalah untuk mengungkapkan kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama kami. Ajar kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Juga kami melakukan aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Jika ada yang dalam masalah, Engkau berikan jalan keluar. Dan kami berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.